Mau kemana kita hari ini? Kita mau ke FSRD ITB. Hai Pods Korean, aku Bowo dari Podcast School Gen 4 dan kali ini aku ditemenin sama Halo, aku Sunda. Aku dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB Angkatan 22. dari kakak ITB ya, Iya, FSRD betul, ITB. betul. Oke, aku di sini mau ngepoin dong kehidupan anak FSRD ITB. Boleh, Boleh? boleh Boleh? banget dong. Boleh banget? Boleh. Oke. Jadi gimana ya? Dari awal aja deh aku nanyanya, boleh nggak? Mau dari awal mana? Dari awal aku di perut kan? Ya, boleh banget. Dari awal brojol. Iya. Nggak, aku mau dari SMA aja deh. Dulu SMA-nya di mana, Kak? SMA aku di Semansa, SMA 1 Bandung. Seman 1 Bandung. Di Dago. Oh, Dago. Aku nggak Iya. tahu. Aku orang Cimahi. Iya, kamu orang Cimahi. Iya, jadi di Dago ya. Di Dago, dekat ITB kok, dekat Ganesha. Oh, iya. Dulu waktu SMA-nya gimana, Kak? SMA-nya aku termasuk zaman COVID sih, jadi aku gak ngerasa SMA kayak kelas 10 langsung kuliah aja gitu ngerasanya. Tiba-tiba ya, Tiba-tiba kuliah. lintas waktu dan zaman. Betul. Jadi kegiatan aku di rumah, homeschooling ya guys. Schooling jatuhnya ya. Iya, betul. Dulu berarti SMA Seman 1 sekarang FSRD ITB. Kenapa milihnya FSRD ITB gitu? Jadi awalnya itu aku terinspirasi dari ayah aku gitu. Dia yang mengiming-imingi untuk masuk sana gitu kan ya. Gitu. Aku tuh pengen gitu. Jadi aku kayak kayaknya seru juga gitu kan. Terus aku kenalan juga nih sama teman-teman banyak. Kan kita sering ngobrol-ngobrol juga tuh kan tentang perkuliahan. Terus aku juga sempet mau ke jurusan lain tuh, nggak cuma FSRD sebenarnya awalnya. Awalnya tuh mau Ilkom Unpad gitu sama Sastra Belanda UI asalnya. Gitu, tapi akhirnya tetap aku ke FSRD ITB gitu. Tetap FSRD hati ya. Tetep. Jadi awalnya motivasi dari ayah gitu. Iya, dari ayah motivasinya gitu. Iya. Gitu. Kenapa FSRD harus ITB? Kenapa? Bedanya sama FSRD univ lain tuh apa? Menurut aku kayak vibes-nya tuh beda gitu. Kayak Vibes-nya. ada sesuatu apa ya di FSRD ITB. Kayak menurut aku budayanya sih. Jadi kayak sama kakak tingkatnya, sama dosennya, itu tuh kayak ada suasana yang beda menurut aku. Sebenarnya setiap FSRD atau mungkin DKV atau jurusan-jurusan seni juga ada khasnya ya. Jadi nggak cuman ITB aja yang beda gitu. Mungkin yang lain juga ada yang serunya. Tapi kebetulan aku kayaknya suka gitu kalau di ITB. Ada culture-nya masing-masing ya. Nah, Ciri gitu. khas. Ciri khas ya. Ngomongin FSRD. Nah, FSRD itu sebenarnya apa sih? Terus di dalamnya tuh ada apa aja gitu jurusannya dan jurusan Kasunda ini apa gitu? Jadi jurusannya tuh ada banyak. Seinget aku tuh ada DKV, desain produk, desain interior, seni rupa murni, sama kriya gitu. Dan di situ ada kayak peminatannya lagi gitu banyak gitu. Iya. Dan Matmin ya? Matematika minat ada? Gak ada. Di sini gak ngitung buat kalian yang gak suka ngitung. Buat kalian yang gak suka ngitung, ya, FSRD aja. FSRD aja, gak ada gitu. Okay. Gitu terus aku ini masuk di jurusan DKV di peminatan NVD baru itu, narasi baru. visual design. Agak beda sama DKV di Ganesha soalnya, kan Jatinangor. Oh, jadi di Jatinangor ya? Aku di Jatinangor. Banyakan orang kan taunya Ganesha gitu kan, ITB pasti Ganesha gitu. Di Nangor sama Ganesha bedanya apa sih, Kak? Bedanya mulai dari mungkin cuaca, jajanan, lingkungan. Gimana sih, Kak? Kalau misalkan di Ganesha, setahu aku ya, aku ngelihatnya kalau di Ganesha itu adem kali ya. Kalau di Nangor panas. Tapi tempatnya estetik kayak Ghibli. Sekarang bilang kayak Ghibli gitu. Ada pohon berguguran gitu, bunga-bunga jatuh. Autumn cantik ya. lah. Iya, cantik-cantik. Banyak hewan dong, ada hutan. Banyak, ada ular. Kalajengking. Ada ular kalajengking.
ulet-ulet berbagai hewan lainnya. Sebagai hewan pokoknya kayak Ghibli ya. Selain survive kuliah, kita juga survive sama hewan-hewannya gitu. Harus terbiasa ya. Iya, jadi jejak petualang. Pernah ada ulet gitu ngerambai. Pernahnya lagi lari ya, Oh, lagi lari. ada kalajengking. Kalajengking gitu. Untung nggak nyocok ya. Untung kelihatan. Untung kelihatan jadi. Kalau enggak udah deh baik. Udah deh masuk rumah sakit. Iya udah deh tamat lah semua. Nah di Nangor selain panas banyak hewan, banyak ulet dan lain-lain segala rupa. Makanannya gimana sih Kak konsumsinya gitu? Mahal-mahal nggak sih atau malah lebih murah? Kalau buat aku makanannya enak sih, cukup enak. Tapi memang kalau di Bandung tuh enak banget gitu, ya kan? Walaupun agak mahal tapi enak gitu ya. Iya gitu. Terus aku ngerasanya kalau misalnya di Jatinangor tuh karena kantinnya, karena mahasiswanya banyak, kantinnya sedikit. Jadi memang agak penuh gitu loh di sana tuh. Jadi lebih kayak apa ya? Kayak food court gitu loh, kayak kantin lah gitu. Bisa makan-makan di sana dan menurut aku agak pricey sedikit tapi enggak juga. Jadi tergantung kantin mana yang kalian beli. Kalau dibandingin sama Unpad ya. Karena Unpad tuh murah-murah banget dan enak. Oh iya ya. Makanya aku sering jajan di Ilkom Unpad. Oh iya ya, Jatinangor sama Unpad kan deketan. Iya, sebelahan. Jadi jajannya ke Unpad gitu ya. Iya, jajannya ke Unpad kayak banyak makanan-makanan yang Sunda banget gitu tuh Sunda banyak. banget. Makanya aku ngerasa aduh enak nih makanan di sana gitu. Jadi aku suka ikut mampir. Jadi ke Unpad. lebih murah juga berarti di Unpad. Betul. Iya. Rasanya aku. Terus di sana berarti Kak Sunda ini kan di ITB Jatinangor ya? Iya, betul. Berarti ngekos atau gimana? Aku ini ngekos kebetulan, hidup Ngekos, sendiri ya. Hidup sendiri ya. Iya, aku juga terkaget. Karena aku kira kan aku bakal dapet di Ganesha ya. Iya. Karena aku orang Bandung juga gitu. Buat yang tahu rumah aku tuh deket banget gitu sama kampus. Jadi aku nggak expect untuk aku jadi di Jatinangor. Makanya aku tiba-tiba hidup mandiri gitu di sana. Sendiri Iya. gitu ya. Berarti segala masak sendiri. Pengeluaran juga diatur sendiri gitu ya. Iya, diatur sendiri kayak misalnya dulu udah dikasih uang terus tiba-tiba udah baru juga pertengahan bulan udah habis gitu kan kayak lah gimana ini gitu kan. Biasanya sebulan tuh ngabisin berapa sih Kak? Berapa ya? Kebetulan aku nggak tentu sih. Nggak tentu. Tapi kalau aku dengar orang-orang tuh paling biasanya berapa ya? 2 juta kali ya, 1 juta, 3 juta tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kalian masak ya lebih irit, kalau kalian GoFood gitu-gitu jadi kayak depends gimana orangnya. Iya. Terus kalau pengeluaran buat tugas-tugas gitu banyak gak sih Kak? Banyak banget. Nah iya itu terpisah dari pengeluaran tugas ya. Karena memang tugasnya tuh agak mengeluarkan banyak uang kalau FSRD. Karena misalnya kalian mau ngerjain Nirmana nih ya. Nirmana. Itu ngeprint atau apa, misalnya itu lumayan sih harganya. Atau misalnya kalian ngerjain suatu gambar yang harus di-print. Atau misalkan beli cat poster, itu bisa 30.000 satu tub doang. Satu warna. Wow, satu warna 30.000 gitu ya. Jadi emang lumayan, belum kuas-kuasnya, belum pensil warna memang sepaket seset dan biasanya kita milih yang agak bagus biar enak kan gambarnya. Contohnya apa? Prismacolor gitu? Iya, Prismacolor gitu. Wow. Banyak lah dan lain-lain gitu. Nah, itu kan pengeluaran juga banyak. Nah, buat alat gambar ya. Berarti kan FSRD ini merujuknya ke hal-hal berbau gambar. Nah, betul. Berarti harus jago gambar gak sih? Enggak. Menurut aku enggak harus sih. Karena aku juga dulu tuh ngiranya gitu, kayak kayaknya FSRD itu seenggaknya bisa ada gambar basic. Iya benar, bisa gambar basic. Ya nggak mungkin dong bikin stickman gitu kan di portofolio, nggak mungkin ya guys. Tapi seenggaknya tuh kalian nggak perlu harus sejago itu gitu, nggak harus. Karena dosen aku aja sempet ngomong, dia nge-spill kayak Bapak tuh yang milih kalian loh dari portofolio. Bapak yang milih lihat portofolio kalian. Begitu. Terus kayak, oh ya kenapa Pak dipilih? Kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya Bapak tuh gak milih yang jago. Cuman anak-anak yang bisa berkembang. Buat apa milih yang jago-jago? Jadi kayak untuk kalian yang ngerasa insecure sama gambarnya, semangat aja. Karena dosen kita tuh santai banget. Dia tuh tahu udah
menilai bertahun-tahun gitu. Jadi dia tahu mana yang udah jago, mana Hmm. yang masih mau mana berkembang iya gitu ya. masih berkembang dan kayak punya suatu jiwa. Entahlah, kayaknya hanya dosen yang tahu Kayaknya ya. dosen yang bisa melihat dari Iya. suatu gambar itu gitu Tapi ya. intinya bukan karena jago gitu, bukan. Oke. Cuman menurut aku kalian kalau ngerjain ya semaksimal mungkin sih. Karena Hmm. ya dan gak hanya gambar ya, nilai juga harus Oh. diperhatikan. Cuman ya entah kenapa ya yang bagus itu nggak diterima. Aku juga masih bertanya-tanya karena itu bagus banget. Iya, Aku lihat juga di aku Twitter. lihat di Twitter kayak yang bagus-bagus tapi dia curhatnya tuh nggak keterima gitu. Iya Jadi benar-benar sedih banget ya. ini sebagus ini nggak keterima, apalagi yang Iya. ini gitu, mikirnya gitu. Padahal dipilihnya yang mau berkembang gitu ya. Betul. Sebenarnya Ya. aslinya tuh yang mau berkembang gitu loh guys. Tuh guys, jadi buat yang mau FSRD jangan insecure. Jangan insecure. Coba aja dulu. Coba dulu. Bisa. Gitu. Nah, waktu seleksi FSRD sebelumnya ada kepikiran jurusan lain kan? Iya, kepikiran tuh. Belajarnya gimana sih Kak dulu? Aku cukup ambis sih sebetulnya. Karena mungkin karena COVID juga kali ya. Aku Iya. tuh bosen, aku gabut kayak gak ada kegiatan lain selain apa aku belajar aja gitu ya. Masa nonton drakor aja terus Tiap kan hari gitu. gitu Iya, ya. pasti kalian gitu kan, nonton aja atau kan Netflix series gitu kan. Nah, jadi karena aku bosen terus kayak udah mau TBK, daripada aku nonton terus tar gak keterima kuliah makin gabut kan. Gap year aku makin kayak ya gabut lagi gitu. Jadi biar ada kegiatan lah, aku belajar selama 8 bulan waktu itu. Aku emang agak sih. Sebenarnya gak harus gitu juga sih. Buat UTBK berarti ya. Iya, jadi aku ngulang dari kelas 10 sampai kelas 12 aku baca ulang semua gitu. Jadi beban gak sih Kak? Ya lumayan sih, agak stres juga kayak kadang kalau misalnya aku sempet sih karena COVID tapi aku udah ada offline waktu itu pas udah mau UTBK. Aku tuh di kelas bukannya belajar materi yang ada di depan, tapi aku belajar UTBK di bawah bangku gini sambil nonton video bimbel online. Oh, jadi pakai Iya. earphone gitu ya? Iya pakai earphone terus kayak nunduk gitu sambil merhatiin. Karena aku kayak punya target gitu kan, harus beresin semua jadi kayak sambil nonton. Karena kalau SMA kan masih belajar yang umum-umum juga kan, bukan UTBK doang gitu. Jadi begitulah, diselingi. Jadi harus berusaha dari awal gitu ya kalau mau masuk gitu. Betul, biar santai juga. Apalagi ITB gitu kan yang kita tahu seleksinya tuh sulit, sangat menyulitkan. Lumayan. Apalagi keluarnya sulit. Keluarnya ya. Ya, aku dengar tuh masuknya lebih gampang tapi keluarnya sulit. Ya itu fakta guys. Kayak banyak teman-teman aku yang mau pindah ke Unpad ya karena aku di Jatinangor. Iya. Oh. Apa kita Unpad Ilkom aja gitu kan, Ilkom juga ada DKV-nya kan. karena kayak tugasnya, tapi enggak sih, tetap karena kita suka juga. Hanya ngomong aja karena mungkin capek kali ya. Berarti jadi kuliah tuh harus sesuai passion kita ya. Betul, harus sesuai passion karena mungkin kalau kita nggak terlalu suka jatuhnya capek. Jadi beban juga yang rasanya. Jadi beban. Kalau suka tuh segala apapun, walaupun sehektik apapun, sebanyak tugas apapun, pasti senang-senang aja. Berarti dulu kakak sama ortu dibebasin milih jurusan gitu? Iya, kebetulan. Apa ditentuin, udah kamu masuk hukum aja gitu atau masuk kedokteran aja gitu, gimana? Kalau aku kebetulan orang tua aku agak santai ya, dia menyetujui apapun yang aku pilih. Cuman memang ibu aku tuh awalnya nyaranin, biasa kan, pasti kayak jurusan-jurusan yang kayak apa sih? Kayak prospek kerjanya bagus kerjanya gitu tuh ya. Udah ada gitu ya, biasa lah ya. Cuman tetap aja orang tua aku kayak mungkin ngeliat aku kayak nih anak kayaknya bisa deh gitu. Pasti bisa gitu. Jadi kayak dia ya udahlah cobain aja gitu, gak apa-apa. Karena setiap orang kan punya bakat dan passionnya masing-masing. Jadi bebasin memilih apapun gitu ya Kak. Terus di FSRD ITB juga tugas-tugasnya gimana sih? Tugas-tugasnya, kamu biasanya taunya apa tugas-tugasnya tuh? Paling kayak Nirmana mungkin ya, yang kotak hitam banyak gitu, aku sering lihat. Nah yang kayak gitu-gitu tuh menurut aku untung banget ya Allah. Cuman ada di TPB dan itu memang paling berat sih buat aku, Nirmana. Dan untung aku udah lewat ya. Karena aku pernah ngerjain Nirmana dalam semalam sampai pagi. Nggak tidur lagi sampai kuliah lagi. Jadi aku ke kelas nggak tidur tuh, ngeberesin Nirmana itu.
Kayak Nggak mau pingsan aja gitu Kak. hampir udah kayak agak gitu. Sempoyongan ya. Sempoyongan dikit tapi kayak ngelihat tanya temen, "Kamu tidur berapa jam?" 1. Jadi kan kayak oke, kita senasib walaupun Banyak yang senasib dan iya. banyak yang lebih menderita gitu ya. Kayak oke deh, aku jadi merasa lebih semangat ya gitu. Berarti dulu TPB dulu ya. Iya, TPB-nya TPB di di Jatinangor. Jatinangor karena kebetulan Itu memang tuh aku khusus dapat di ITB. sana. Yang TPB gitu tuh ITB aja atau ada univ lain sih? Yang ikut Yang ikut TPB juga? TPB tuh semua. Kalau di ITB tuh wajib TPB untuk setahu aku tuh untuk penyerataan gitu deh. Oh, Mhm. jadi belajar apa? Umum gitu ya, materi umum Iya, dulu materi ya. umum kalau teknik tuh ada kayak mafikinya lagi deh kalau nggak Ah, salah. Aku kayak kurang ngerti ya, tapi mungkin kalau nggak salah ya. matematika, fisika, kimia gitu. Iya. Wow. Udah di SMA menderita, kuliah menderita lagi Dan aku sering ketemu. denger kayak masih pada bimbel. Iya, iya, Iya iya. ya, karena untuk Biar bersaing mengambil jurusan. jurusan ya. Iya. Berarti kan di ITB tuh kita fakultasnya dulu ya, baru dimasukin ke jurusannya. Betul betul, nggak langsung masuk gitu. Oh, iya Kalau cukup. aku juga pengen sih Kak. Aku pengen Semangat. SAPPK ITB. Semangat SAPK, keren sih SAPPK. Iya, soalnya aku suka banget sama arsitektur Bangunan-bangunan ya, gitu ya. arsitektur. Keren sih. Cobain ya semoga ya. Amin, semoga tahun Iya. depan aku Amin amin. angkatan 2024 semoga lolos SAPPK. gitu. Ntar kita ketemu ya. Kan di Amin. Nangor. Oh TPB. iya, Nangor ya, TPB dulu. Kita akan bertemu lagi tahun depan. Iya. Pengeluaran udah. Mm-mm. Tugas-tugas Udah. Apalagi ya? Lingkungan pertemanan kali ya, Oh pertemanan. iya, pertemanan gimana sih? Kita harus milih-milih temen apa Iya. kita ikut sana ke sini aja? Organisasi kayak gitu-gitu ya. Kupu-kupu atau kura-kura? Kupu-kupu ada kura-kura. Apa ya? Kalau aku kupu-kupu guys. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Aku kupu-kupu jarang main ya. Karena lebih baik nilai saya A dibandingkan harus mengulang lagi gitu. Atau enggak tidak A deh, iya. susah ya A. Lebih baik nilai Sulit. saya cukup atau enggak yang penting tidak mengulang gitu. Yang penting tidak ngulang. Karena ada orang-orang yang pintar ya. Ya. Kayaknya dia tetap bisa sama organisasi. Kalau aku kebetulan tidak bisa gitu. Kebanyakan rapat gitu ya. Jadi tugasnya ketunda lagi. Jadi ngulang Betul. lagi. Tapi ada kok gitu ya. kalau misalnya yang jago tuh Yang dia jago nilai manage waktu. bagus, organisasi tetap ada gitu. Jadi tergantung kalian orangnya seperti apa gitu. Dan jangan sampai maksain nanti keteteran juga karena daripada ngulang ya kan. Karena mendingan sesuai yang kalian mau aja gitu. Nah, itu tuh dunia perkuliahan tuh circle-nya gimana sih Kak? Circle-nya ya. Menurut aku harus pilih-pilih yang Bener-bener sama kayak kita gitu. Enggak juga. Sebenarnya kita harus berteman sama banyak orang. Ya. Berteman mah sama semua. Harus temenan. Tapi mungkin kita harus punya apa ya? Pilihan jalan hidup kayak. Jadi biar nggak kebawa arus. Karena kan perkuliahan nggak hanya di ITB maksudnya. Dimanapun universitas pasti kayak gitu nggak sih? Karena kan mulai perkuliahan baru beda gitu dari SMA tuh udah beda banget gitu. Iya. Jadi mulai mandiri, mulai pendewasaan kali ya. Jadi kayak begitulah. Culture shock-nya kelihatan banget ya. Nah, berarti kita tuh harus berteman sama siapa aja intinya ya. Tapi kita juga harus milih-milih juga nih mana yang baik ke kita, mana yang berdampak buruk juga ya kan. Yang bisa bantu kita grow up juga. Okay. Mungkin ada nggak sih Kak pesan-pesan gitu buat para calon maba ITB gitu, apalagi FSRD, ada nggak sih pesan-pesannya buat mereka gitu? Pesan-pesannya untuk kalian mau nyoba tes aja please, tes dulu karena gak ada yang tahu. Bisa aja kalian keterima, menurut aku coba aja dulu karena nggak sesulit itu kok dan nggak sebegitunya. Jadi coba aja dulu dan semangat untuk kalian semua gitu. Rezeki mah who knows gitu kan ya. Who knows gitu dan nggak santai lah santai. Jadi intinya kita coba dulu. Jangan nyerah di awal, jangan merasa wah ada yang lebih jago nih dari kita gitu ya. Karena nggak sesulit itu kok. Iya, mungkin segitu aja deh Kak pertanyaan dari aku. Kita udah
Banyak banget sama-sama. Makasih juga udah jawabin pertanyaan-pertanyaan aku gitu ya. Iya. Oh ya, untuk kalian para pendengar Podcast School, jangan lupa cek sosmed Podcast School mulai dari IG, Spotify, TikTok, YouTube, dan juga mungkin boleh cek IG aku juga @b.bowo dan mungkin Kak Sunda ada IG? Instagram aku @soenda_holinda. Dibaca Sunda. Sunda Holinda. Oke. Namanya anak FSRD banget ya. Berjiwa seni. Oke, mungkin sekian dari kita ya. Sampai jumpa di next video. Oke, dadah.